Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat. Di video ini dengan Ibu Nurul Fijriani akan memaparkan materi tentang peninggalan sejarah dan upaya melestarikannya. Dan langsung saja ke materinya, yaitu apa sih yang dimaksud dengan sejarah itu? Nah, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Dan sejarah juga dapat didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya, dengan demikian suku bangsa dan budayanya juga beraneka ragam, termasuk juga peninggalan sejarah bangsa kita juga yang banyak sekali. Selanjutnya, apa saja peninggalan sejarah pada masa silam? Nah, jenis-jenis peninggalan sejarah yaitu yang pertama ada prasasti. Nah, prasasti yaitu piagam yang tertulis di batu atau tembaga. Prasasti biasanya ditulis dengan huruf Palawah dan berbahasa Sanskerta. Di Kalimantan Timur terdapat prasasti berbentuk yupa yang menerangkan sejarah kerajaan Kutai adalah Tugu Batu bertulis. Nah, di Jawa Barat terdapat prasasti Ciaruten, yaitu prasasti Kebon Kopi dan prasasti Tugu Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Di Sumatera Selatan terdapat prasasti Nalanda yang bertuliskan silsilah raja Kerajaan Sriwijaya. Dan di Jawa Timur terdapat prasasti Padlegan dan prasasti Panumbangan Peninggalan Kerajaan Kediri. Yang kedua ada karya sastra. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha banyak karya sastra yang berupa kitab sastra dan cerita rakyat. Kitab sastra karangan para pujangga seperti Kitab Negara Kertagama, karangan MPU Prapanca yang memuat istilah Pancasila, Kitab Jangka Jayabaya yang ditulis oleh Raja Jayabaya yang berisi ramalan-ramalan tentang masa depan bangsa Indonesia, dan Kitab Utara Manawa yang disusun oleh Majapahit, Gajah Mada dan dipergunakan sebagai dasar hukum Kerajaan Majapahit. Karya sastra yang berupa cerita rakyat atau legenda rakyat, misalnya cerita rakyat Bandung Bandowoso dari Jawa Tengah, Malin Kundang dari Sumatera Barat, Putri Cendana dari Nusa Tenggara, dan Sakuryang dari Jawa Barat. Nah, yang ketiga ada istana, keraton, gedung, dan rumah yang memiliki nilai sejarah seperti Istana Merdeka di Jakarta dan Istana Bogor, Keraton Kasunanan di Surakarta, Keraton Kasultanan di Yogyakarta, dan Keraton Kasepuhan di Cirebon. Nah, yang keempat ada monumen. Monumen dibangun sebagai penghormatan terhadap jasa perjuangan para pahlawan seperti Monumen Proklamator dan Monumen Pancasila Sakti di Jakarta, serta Monumen tempat tinggal Jenderal Sudirman di Purbalingga. Yang kelima ada masjid dan gereja. Masjid dan gereja yang bernilai sejarah antara lain Masjid Agung Demak dan Gereja Portugis di Jakarta. Masjid Agung Demak di Jawa Tengah dibuat oleh Wali Songo. Masjid ini memiliki keunikan yaitu salah satu tiangnya terbuat dari serpihan kayu. Gereja Portugis di Jakarta dibangun antara tahun 1963. Gereja ini disediakan bagi orang-orang Batavia yang berbahasa Portugis. Yang keenam ada makam yang memiliki nilai sejarah antara lain yaitu makam Raja Talo di Makassar, makam Raja Kasunanan dan Kasultanan di Imogiri, Yogyakarta, Alibasa di Bengkulu, dan makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Yang ketujuh ada benteng. Benteng adalah bangunan yang mempunyai nilai sejarah perjuangan seperti Benteng Otanah di Gorontalo, Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Benteng Hollandia dan Bomeb di Jakarta, Benteng Saint John di Ternate, serta Benteng Barambon dan Rondan di Makassar. Nah, dan yang terakhir ada candi. Candi adalah bangunan kuno yang terbuat dari batu. Candi digunakan sebagai tempat pemujaan, ibadah, atau makam raja-raja. Di Jawa Tengah terdapat Candi Gedong Songo atau Candi Borobudur dan Candi Mendut. Candi-candi tersebut adalah peninggalan di daerah istimewa Yogyakarta. Terdapat Candi Kalasan dan Candi Prambanan, peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Yang terakhir selanjutnya ada cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah.
1. Menjaga keutuhan benda-benda peninggalan sejarah. 2. Tidak mencoret-coret dan membuat kotor benda-benda peninggalan sejarah. 3. Tidak mengambil dan memperjualbelikan benda-benda peninggalan sejarah sebagai barang antik. Dan yang terakhir, melakukan pemugaran dengan tidak meninggalkan bentuk aslinya. Alhamdulillah selesai, semua sudah terpaparkan dan dijelaskan oleh Ibu. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.